Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan pagi ini. Pemirsa, siapa sih yang nggak kenal dengan profesi konten kreator nih yang belakangan ini lagi booming-boomingnya? Karena memang untuk menjadi konten kreator ini tidak dibatasi oleh usia. Bahkan di tengah popularitasnya saat ini, konten kreator ini menjadi berlomba-lomba nih untuk menciptakan suatu karya yang menarik, bahkan bisa berawal dari hobi kita yang kita minati. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu kedipan di balik lensa. Sudah bersama saya di pagi hari ini Bang Andika Nugraha nih sebagai konten kreator. Selamat pagi Bang Dika. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat. Ini panggilannya Bang Akadika kan ya? Dika aja sih. Sebenarnya kalau Akadika tuh nickname apa ya? Memang harus Nickname. ada kayak kalau siaran tuh nama udaranya gitu. Oh, nama udara ya. Kalau Oke. itu nama di sosmed aja. Nama di sosmed dan nama di udara Iya. ya. Tapi emang orang kenalnya kayaknya Bang Dika ya? Iya, iya, Oh, iya. Bang Dika. Bang Dika ini sudah berapa lama sih emangnya sebagai konten kreator ya? Kalau bikin konten itu pertama kali di 2017 akhir-akhir tahun lah, akhir 2017 sekitar bulan Oktober November kalau nggak salah. Sekitar itu video pertama saya di YouTube tuh soal tabot. Soal tabot waktu itu. Kenapa waktu itu? Waktu itu posting di media mana? Di YouTube. Di YouTube Iya. yang itu diedit sendiri. Itu diedit sendiri. Pakai HP, pakai kamera. Pakai kamera. Kebetulan udah ada kamera, sudah punya komputer juga jadi bisa ngedit sendiri gitu. Itu video pertama soal tabot. Itu nggak ada konsep, cuman bikin vlog aja untuk liatin tabot. Belum konsen membahas sesuatu waktu itu. Awal bulannya kenapa sih Bang Abang mulai tertarik untuk buat konten di YouTube waktu itu ya? Awalnya mungkin karena di 2017 itu memang lagi rame kan, lagi rame YouTuber, lagi banyak orang-orang figur-figur baru di YouTube yang bermunculan. Nah itu jadi ternyata bisa bikin video seperti ini di YouTube gitu. Sepertinya menarik gitu, karena saya hobi nyobain yang baru kan. Nah saya belum pernah tuh bikin video yang seperti itu gitu. Jadi nyobain awalnya ya cuman iseng seperti itu. Akhirnya keterusannya karena ternyata ada respon gitu dari yang nonton. Nambah, yang subscribe nambah, yang komen nambah. Nah itu jadi kayak kayaknya ada yang nonton gitu. Jadi akhirnya keterusan gitu. Tapi waktu itu belum tahu ya kontennya seperti apa gitu. Masih random mungkin. Jadi dari video pertama soal tabut itu, nah video kedua itu karena waktu dari hasil video pertama gambarnya burik ya, kurang bagus. Jadi saya belum pakai kamera yang memang khusus kan. Jadi akhirnya saya mutusin kayaknya saya harus beli kamera gitu, harus beli kamera khusus buat konten ini yang layarnya bisa di flip, saya bisa lihat muka saya sendiri. Akhirnya beli kamera itu. Nah dari beli kamera itu tuh saya kepikiran, kayaknya ini kamera kalau saya unboxing gitu, saya review sendiri, mungkin ada yang nonton gitu. Nah, yang video video itu tuh sekitar 20 menit. Mungkin itu unboxing yang sangat tidak penting gitu ya. Mulai dari buka kardus, buka plastik. Sebenarnya kan ya konsep review nggak seperti itu harusnya. Cuman karena saya sepolos itu, jadi saya jelasin apa yang didapat. Nah, ternyata video yang panjang itu yang bikin saya rame, karena mungkin di tahun itu yang nge-review selengkap itu cuman ada di saya. Gitu. Tapi waktu itu konten review sudah mulai banyak. Sudah unboxing gitu ya. Iya, udah mulai banyak gitu. Cuman mungkin yang orang pengen lihat ternyata ini walaupun panjang tapi dia jelasin semuanya, dan kalau saya lihat video saya dulu kayaknya memang terlalu panjang gitu. Untuk era sekarang ya. Tapi kalau Abang sini memang suka fotografer, videografer gitu ya? Iya, jadi hobi fotografinya tuh sudah lama. Jadi 2011-an udah hobi foto. Nah, jadi udah komersil di fotografi. Makanya saya punya studio foto kan. Nah, jadi studio foto itu sekalian buat tempat shoot gambar gitu. Jadi kalau saya nggak ada kerjaan, saya bikin video sendiri di studio sendiri gitu. Waktu sebagai fotografi ini nih otodidak belajarnya atau memang awalnya dari jurusan yang selinier nih dengan fotografi dan juga videografi ya? Kalau fotografi tuh semuanya full otodidak. Belajar dari teman.
Tapi di perjalanannya memang ikut beberapa workshop gitu dari profesional fotografer. Jadi setidaknya ada kelas-kelas yang dimasuki gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang tuh paham secara teknis dan non teknisnya gitu. Berarti sampai sekarang abangnya nge-tag video sendiri, yang ngedit Iya. sendiri ya. Sekarang- Buat caption sendiri, posting sendiri Betul. gitu ya. Dari dulu sebenarnya. Oh, iya. Dulu sempat ada editor karena kan di studio foto kan ada editornya. Jadi sering ngasih dia kerjaan. Cuman sejak akhirnya fokus nggak buka studio lagi, udah fokus berkeluarga juga. Jadi semuanya dikerjain di rumah sendiri sekarang. Jadi mulai dari bikin skrip, terus tag gambar sendiri, editing sendiri, upload sendiri gitu. Iya. Tapi kan abang backgroundnya emang sebagai penyiar radio kan Iya, ya. Udah iya, biasa iya, nggak iya. sih buat naskah gitu kan? Buat naskah udah biasa, cuman kan konteksnya berbeda kalau Iya. buat visual dengan ya. durasi yang singkat Iya. atau menarik gitu kan. Jadi kalau dulu saking awal-awal bikin itu ya sangat template gitu, kayak B-roll, A-rollnya apa gitu. Jadi saya bikinin satu-satu sampai udah terbiasa. Akhirnya kalau sekarang malah nggak bikin skrip sih, lebih ke catatan kecil aja apa yang, karena saya udah template seperti ini yang saya Iya, lakukan iya. terus gitu. Kalau dulu memang saya bikin satu lembar gitu. Kalau sekarang kayaknya cuman poin-poinnya. Kalau misalnya ada barang datang saya review, saya udah tahu gitu apa yang harus saya show off ke kamera gitu. Berarti sekarang sebatas review aja atau sekarang sudah banyak nih sebenarnya yang sudah abang buat konten ya? Kalau sekarang review tuh masih ada yang lagi rame tuh point of view ya, konten point of view gitu. Jadi kalau saya bekerja kayak motret wedding atau pre-wedding itu biasanya saya rekam semua aktivitasnya. Jadi saya pakai action cam, saya taruh pakai chest strap itu di dada, jadi orang bisa lihat saya pegang kamera gitu. Oh iya. Nah Iya, nih bang, iya. waktu itu di 2017 kan ya abang pertama kali buat konten YouTube. Di Bengkulu sendiri udah banyak belum sih YouTuber waktu itu? Kayak belum ada sih, Ya. belum rame. Soalnya waktu saya bikin konten tuh saya dikira orang gak ada kerjaan gitu di Bengkulu, sama orang-orang yang seprofesi lah. Gitu. Ya sempat ya. Akhirnya tuh mereka yang mengakui waktu sekarang udah dapet hasilnya. Ya mereka akhirnya bilang, wah dulu tuh kita tim yang menghujat gitu. Ya sekarang malah mereka yang buat konten. Ya akhirnya nanya tuh bikin konten tuh seperti apa gitu, upload di YouTube tuh gimana, cara dapetin penghasilannya kayak gimana gitu. Berarti termasuk orang yang pertama kali ya mungkin ya, yang masih awal-awal lah ya. Yang masih di awal-awal masa ya, itu ya, di ya. Bengkulu. Kalau sekarang ya. tuh banyak YouTuber di Bengkulu yang besar-besar tuh banyak yang mungkin orang nggak tahu gitu, karena memang mereka nggak jual personal branding gitu. Itu tapi di 2017 itu kan cuman YouTube nih. Iya. Awal mulanya ke media sosial lainnya tuh Media sosial lainnya udah memasukin 2019 kayaknya sih. 2018 pokoknya itu bikin Instagram, habis itu Instagramnya nggak terlalu rame-rame juga karena ya nggak ada konten juga di Instagram Iya, kan. Cuman upload upload foto aja. Cuman karena memang followers dari YouTube pengen nge-ship ke Instagram ya nambah. Baru di 2020-nya banyak nge-share konten di Instagram, terus nge-ship ke TikTok juga. Ya sekarang lagi lebih rame gitu karena udah bikin reels juga gitu-gitu sih. berarti sekarang udah fokusnya ke berbagai media sosial Iya, juga iya, ya. iya. Biasanya satu konten tuh bisa diposting ke segala media sosial atau beda-beda nih biasanya? Kalau YouTube saya konsennya cuman ngepost di YouTube. Kalau di sosmed lain paling cuman highlightnya aja. Jadi orang bisa tahu oh di YouTube ada konten ini. Nah tapi kalau buat khusus vertikal kan sekarang video vertikal Iya, semua iya, ya. Jadi itu memang harus produksi baru gitu. Tapi untungnya bisa diupload di kayak di TikTok sama di Instagram kan formatnya sama ya udah tinggal Iya, upload iya. gitu. Kalau abang sendiri nih waktu itu kan 2017 termasuk yang pertama kali lah ya Ya, sebagai YouTuber di Bengkulu. Cari referensinya di mana tuh bang? cari Karena ref- kan waktu itu kan belum banyak ya sebenarnya ya. Cari referensi sebenarnya karena segmen video review kamera ya, saya kan konsennya di fotografi. Jadi selain nge-review alat-alat produksi buat fotografi, videografi, saya punya series dulu namanya Belajar Foto. Nah itu sebenarnya yang bikin rame itu. Jadi abis saya nge-review kamera, saya bikin playlist namanya tuh Belajar Foto sampai, jadi saya kasih episode 1 sampai berapa gitu. Terakhir tuh stop di 20-an berapa gitu. Cuman nggak saya lanjutin lagi. Jadi saya ngasih tahu basic. Jadi belajar satu foto tuh cara ngopresin kameranya, terus belajar foto 2 apa gitu. Jadi kayak orang lihat oh, abis ini belajar ini. Nah, itu yang bikin rame sebenarnya pada saat itu. Nah, habis itu
saya ngerasa kayaknya nggak ada yang bisa saya share lagi. Iya, udah buntu ya, nggak tahu mau buat apa. Apalagi nih yang bisa saya share gitu. Jadi kayak oh ya kayak belajar foto udah stop, makanya saya pindahin ke point of view. Jadi belajar ya udah. Jadi mereka lihat praktik di lapangan tuh saya ngedirect kliennya gimana tuh bisa langsung tahu gitu. Behind the scene saya kerja. Lebih banyak itu sekarang yang ditonton. Abang kan berasal dari prodi akuntansi tadi ya. Akuntansi terus ke fotografi ya, ke kamera gitu. Hal-hal yang memang belum pernah abang pelajari sebelumnya, susah nggak sih sebenarnya? Apalagi kan ini kan review komponen-komponen gitu kan dari kamera gitu. Kalau soal teknis pembelajaran fotonya memang tidak ada kaitannya kan. Cuman saya menjadi berterima kasih karena anak akuntansi, jadi saya bisa bangun usaha dan bisa memanage usaha saya dengan baik gitu. Jadi ketika itu tuh belajar, jadi nggak ada yang sia-sia sih menurut saya. Jadi kayak apa yang saya pelajarin di akuntansi, gimana cash flow semuanya, keuangan, itu saya bisa paham sampai saya 5 tahun punya studio tuh, dan itu semuanya baik-baik aja gitu. Mulai dari saya punya banyak tim gitu, semuanya bisa saya gaji dengan nilai yang layak gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk tutup karena memang saya mau fokus ke satu hal yang lain gitu. Jadi ya akuntansinya punya andil juga gitu, tapi nggak di sektor fotografinya, tapi ke bisnisnya gitu. Meskipun nggak secara teknis ya, tapi secara bisnisnya gitu ya. Oke, Bang Dika, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita, yaitu kedipan di balik lensa. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.